Selamat datang di komentarin apa aja, makin seru makin asik. Oke Jar, bahas apa nih Jar? Ada pembahasan di Twitter, Cok. Postingan. Apa tuh katanya? Postingan dari rumah tangga juga nih, Cok, sepertinya. Jadi cewek ini curhat, ya kan, ngasih tahu ke suaminya kalau si istri ini hamil. Bukan curhat dong. Bukan curhat, ngasih informasi kabari Iya. suami positif hamil. Nah, cuman respon dari si suaminya nih agak Negatif. kurang srek, Cok. Galak ya. Nah, jadi istri kan WA nih, ya kan? Kayak, sayang, alhamdulillah aku positif. Nah, suaminya bilang, lah, kok bisa? lah kok bisa? Nah, Seorang suami istri lagi hamil, jawabnya malah lah kok bisa? Nah, kecuali ini belum nikah ya, Cok ya. Ya, itu pasti kaget. Itu pasti kaget. Antum pernah? Aduh, kalau kayak gitu aneh masih perjaka, Wan. Alhamdulillah. Dan ini bukan cuma lah kok bisa doang, Jar. Makanya. Sampai dikatain bodoh. Coba. Sampai dikatain bodoh. Nah, kita harus baca dulu dari awal. Boleh, ya kan? Lah, kok bisa? Jadi lanjutin dulu nih, Cok, biar ceritanya kali. Ya udah gini deh, lu jadi suaminya, gue jadi istrinya. Boleh. Gimana tuh? Kan gue duluan ya? Iya. Sayang, alhamdulillah aku positif. Anjing, geli bangsat. Geli anjing. Iya juga ya. Goblok banget lu. Dongo banget sih. Ya udah berarti baca aja. Gua baca aja deh. Anjing lu. Udah gue yang baca. Tai. Sayangnya enek banget gua. Ya udah. Alhamdulillah aku positif. Nah, suaminya bilang nih, lah kok bisa, bukannya kamu minum pil KB? Terus dijawab lagi nih sama istrinya, kan aku udah bilang semenjak minum pil KB perutku sering kram, jadi aku berhenti minum. Biar lancar. Nah, udah kayak gitu. Iklan begitu. Begitu nyeleneh banget nih. Nah, itu namanya bodoh tuh kata suaminya, Cok. Kan udah dibilangin pakai IUD. Gue nggak ngerti dah. Ini tahu itu nih, nama pilnya. Suster yang ngerti dah. IUD. Pakai IUD aja waktu itu, ngeyel, pakai tanda seru tuh, Cok. Astagfirullah, kok gitu ngomongnya, kata si istri. Wajar dong. Emang kenapa sih kalau hamil kan bukannya hamil di luar, kan bukan hamil di luar nikah juga. Bukannya bersyukur dikasih rejeki sama Allah tuh, yang malah misuh, ya Allah teman-teman aku loh suaminya dikasih kejutan hamil pada senang sampai nangis, malah kamu kok gitu. Coba tanya teman kamu itu, mereka cicilannya sebanyak kita gak? Duit dari mana Ekonomi. kita buat biaya hamil lahiran, belum lagi abis lahiran, pusing. Nah, gimana, Cok, tanggapan lu, Cok? Ini ekonomi ya ujungnya. Tar dulu, lu jangan jadi istrinya ya, anjing. Terus. Wah, lu udah mulai tumbuh bibit-bibit ini, dan gue jadi takut. Terus. Terlepas dari ekonomi, dia nggak seharusnya lah responnya sejelek itu. Katakanlah memang belum siap ya. Betul. Ini kan berarti belum siap. Katakanlah memang belum siap punya anak. Kemudian dapat anak. Betul. Nggak sepatutnya juga istrinya dikatain bodoh, bahkan sampai dikatain lah walaupun dari cewek nggak suka cowok kasar, tau dah. Sebaliknya cowok juga nggak suka cewek kasar. Betul. Siapapun nggak ada yang di dunia ini nggak ada orang yang suka dikasarin lah. Betul. Mungkin sekali. ada sih. Ya mungkin nggak tahu lah itu. Terus lanjut. Apa? Ya berarti ini intinya dia reaksinya berlebihan karena kasar. Kok nggak, maksud gue tuh ketika banyak loh, Dam, bahkan gue punya, ya adalah beberapa temen yang emang dia married udah lama belum sampai punya anak tuh ada loh. Dan bahkan pengen. Nah ini sebaliknya. Nah itu dia, makanya maksud gue tuh seneng aja dulu gitu loh, dikasih hamil gitu kan. Karena nggak semuanya lo nikah mau sama siapapun, ketika Tuhan lo nggak ngasih buat lo hamil, ya nggak akan hamil. Cuman lo udah dikasih kepercayaan sama Tuhan, masa lo kayak begitu sih? Gila, gue sedih banget itu lo, Cok, aslinya, Cok. Ini kalau gue lihat dari tulisannya ada dua yang miss sih, dua masalah. Yang pertama komunikasinya miss kan. Betul. Yang kedua ekonominya yang miss. Cicilan. Duitnya miss. Berarti kangen bukan miss nih. Itu juga. Tapi ini kan satu rumah. Oh iya, benar. Nggak tahu sih nggak satu rumah apa enggak. Intinya dia masalah ekonomi dan masalah komunikasi kan. Permasalahannya terjadi karena masalah komunikasi. Betul. Kemudian berakar menjadi ke masalah ekonomi karena dia nggak punya uang buat ngurus si anak. Betul. Ngapain nikah kalau nggak punya uang? Nah itu dia, nggak, maksud gue kalau emang ekonomi lu belum cukup nih buat ngidupin seorang anak gitu,
ada teknologi yang namanya kondom anjir. Mungkin dia mau child free kali awalnya. Aduh. Kali ya, kan sekarang lagi child free. kali awalnya child free. Bener. Mungkin istrinya awalnya udah oke. Oh, bener. Lama-lama Tapi kejebolan. kalau emang belum pengen punya anak, pakai kondom nggak sih untuk minimalisir kayak gitu? Bener. Ini kita sepakat lah ya bahwa yang dilakuin suaminya salah. Betul. Tapi gua gak menutup mata bahwa ada juga kesalahan si cewek nih, Jar. Kenapa? Kesalahan si cewek ini dia gak bilang-bilang kalau lepas KB. Oh iya. Terlepas dari KB itu Bener. bikin dia sakit ya. Betul. Ya kalau misalkan suaminya baik ketika Tapi kan postingan ini kan dia udah bilang. enggak, dia nggak bilang. Tuh. Dia cuma bilang perutnya sakit, kram. Jadi dia berhenti secara inisiatif. Oh, tanpa Konfirmasi. pengetahuan ya. Itu suami nembak aja tuh di dalam. Oh, Nah, jadi nembak apa, Dam? Kacang hijau. Dia dagang bubur Madura. Kecebong. Terus. Nembak kecebong. Nah, walaupun kalau suaminya baik ya, dia harusnya kan pengertian kan. Dia tahu nih, oh istri gue pakai KB kram. Ya udah kita pakai plan yang lain lah. IUD ya tadi ya. Ya gue nggak tahu apa Iya, yang itu dipakai. udah. Terus. Kita pakai strategi yang lain lah. Banyak kan strategi keluarga berencana tuh kan gak cuma pil doang kan. Emang Misalkan dia berencana ngapain sih? berencana tidak punya anak. Bener, Iya. betul. Selamat. Child free. Betul. Child free temporary sementara doang. Nah, kalau misalkan memang komunikasi dalam dua hubungan ini baik, ketika si istrinya ngeluh perutnya sakit, suaminya pasti langsung oh ya udah kalau misalkan memang kamu sakit pakai itu, kita KB-nya yang lain aja apa gitu. Yang sama-sama win-win lah. Betul. Sama-sama win-win. Jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Kalau KB memang gua akuin itu lebih ke ego suaminya ya. Kalau KB Pernah nyobain, Dam? pil. Oh, udah pernah Kan minum? kita tahu cuy, informasi aja. Oh iya. Kayak misalkan Gue sih belum. Gue juga belum. Oh, kirain lu udah mengaplikasi. Masa gue yang makan pil? Gue buat apa minum pil? Kayak misalkan contoh Jar, pil KB yang biasanya terjadi di ibu-ibu ya, kayak dampaknya tuh kayak ke badan. Kenapa lo ketawa? Aduh anjing, gue jadi ketawa. Lu meriset KB sampai ibu-ibu ya? Dam? Enggak, kayak gue dulu ya, gue juga lupa kapan pernah nanya kenapa kalau misalkan udah nikah tuh badannya cewek tuh cenderung lebih besar. Cenderung ya, nggak semua. Dan salah satu penyebabnya itu, ini nggak cuma satu-satunya. Salah satu penyebabnya itu pil KB. Efek samping dari pil KB itu kan ke fisik si cewek. Nah itu kan jadi sebuah kerugian untuk si cewek kan. Gue baru tahu loh ini. Ya ini gue juga kalau nggak salah ya, sedengar gue dulu, mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Intinya efek pil KB itu kan yang minum cewek. Tentu efeknya kan yang dirasain cewek. Kalau ada efek-efek yang merugikan cewek, nah itu bisa dikomunikasiin bahwa oh ya udah kita berencananya pakai yang lain, bukan pil. Pakai gitu. Pokoknya yang apapun itu. iya, yang win-win solution lah, jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan gitu. Gitu. Ini kalau terjadi di pasangan yang komunikasinya lancar. Nah, kalau ini gue lihat komunikasinya nggak lancar. Berarti dia miskom ya. miskom itu satu, miskom kedua itu satu. Nah yang ke berikutnya, saling berikutnya si suami begitu tahu si istri nggak pakai KB dan tetap nembak itu kecebong di dalam, dan jadilah sebuah janin. Reaksi dia malah menambah masalah gitu. Reaksinya dia bukan meredakan masalah, justru ibaratnya menyiram api ke minyak tanah kan. Betul, jadi makin gede. Parah. Ngomong kasar dan bukan melecehkan ya, ngatain istrinya. Bodoh Tuh, gitu. Iya, itu sangat-sangat parah sih menurut gua. Nah, harusnya Bapak bersyukur Pak, di luar sana banyak yang belum punya anak loh Pak. Artinya Bapak diberi kepercayaan oleh Tuhan, itu titipan Tuhan Pak. Suatu saat juga nanti diambil dari Bapak gitu. Dan kesalahan berikutnya lagi, bukan kesalahan berikutnya, ini kesalahan yang udah ada, di mana alasan si suami ini ngomong kasar adalah karena dia nggak punya cukup uang untuk membesarkan nih anak. Betul. Itu juga nggak bisa dijadiin suatu alasan buat dia ngomong kasar gitu. Ngomong kasar atau marah itu tetap sebuah kesalahan. Lepas dari dia nggak punya duit, seharusnya yang dia lakuin kalau dia benar dan dia mikir itu, ya dia kerja lebih keras. Betul. Karena udah punya tanggungan nih. Oh ya udah dikasih, udah dapat rezeki, udah punya anak, udah saatnya gue kerja lebih keras. Rezeki anak mah ada aja. Kerja lembur bagai kuda. Sampai lupa orang tua. Jangan itu, kalau itu jangan kalau bisa. Walaupun kerja lembur bagai kuda, tetap selalu ingat orang tua. Orang tua. Gitu, Jar. Tapi ini juga ya agak riskan juga ya WA dari si suaminya ya, sampai ngatain. Iya bodoh, Cok. Itu kayak sih. Lu kok bisa ngomong, nggak bisa dicontoh lah. Itu bukan contoh ya. Bukan contoh yang baik ya, jangan ditiru ya. Pokoknya kalau memang udah dikasih Tuhan punya anak ya berarti Tuhan udah percaya kalau lo siap gitu. Ya, bener banget. Itu.
Kesimpulannya gimana aja? Jadi kesimpulannya pertama dari pembahasan lo nih yang gue tangkep, intinya harus berkomunikasi kedua belah pihak dan jangan nggak komunikasi, nanti berakhirannya seperti ini. Betul. Kedua tadi kalau emang belum siap punya anak, ada yang namanya kondom, kayak gitu, ada yang rasa stroberi, pisang, ada yang berduri. Nggak mesti pakai pil-pilan. Nggak mesti pakai pil-pilan kayak gitu. Jadi kalau emang udah keputusan kedua belah pakai kondom aja. Ya kalau tau banget sih rasa-rasanya aja. Ya tadi di Alfa di bawahnya ada. Ayam geprek ada nggak ayam geprek? Waduh, Indomie Sato ada. Kayak gitu. Jadi ketiga kalau misalkan tadi kan terakhir cicilan tuh dia. Ya, Masalah ekonomi. Nah, kalau bisa diselesaikan dulu, nanti after udah selesai, nah serah deh mau punya anak atau gimana. Soalnya pesan-pesan gue nih buat bapak ibu yang di chat tadi tuh ya, anak itu nggak minta dilahirkan di dunia kayak gitu. Oh, balik lagi ke yang pembahasan waktu itu. Iya, anak itu nggak minta dilahirkan ke dunia. Jadi itu antara mereka kesepakatan ibu dan bapak gitu. Jadi anak jangan dijadikan korban. Kayak gitu. Lu gimana kesimpulannya, Dam? Sepakat. Intinya kan dua tadi ya, masalah ekonomi dan masalah komunikasi. Ya, dua itu diperbaiki bareng-bareng dan nggak usah pakai dia ya, emosi. bukan komunikasi kita yang tadi. Kita udah aman dong. Aman, benar-benar. Karena tadi gue sampai mau jadi istri aja lo nggak mau. Nggak usah dibahas anjing ini gue. Oke, makasih ya udah dengerin. Thank you, bye-bye. Dadah.